Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari kelas reguler B, angkatan 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran antropometri dan survei konsumsi makanan. Baik, saya akan menjelaskan tentang antropometri. Antropometri berasal dari kata lain, yaitu anthropos yang berarti manusia, dan metron yang berarti pengukuran. Dengan demikian, antropometri mempunyai arti sebagai pengukuran tubuh manusia. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari berbagai ukuran tubuh manusia. Dalam bidang ilmu gizi, digunakan untuk menilai status gizi. Ukuran yang sering digunakan adalah berat badan dan tinggi badan. Yang pertama yaitu pengukuran atau penimbangan berat badan. Berat badan menggambarkan tentang massa tubuh. Dalam keadaan normal, berat badan berkembang mengikuti perkembangan umur. Sedangkan saat dalam keadaan tidak normal, berat badan berkembang lebih cepat atau lambat. Berdasarkan sifat tersebut, maka indikator berat badan menurut umur hanya dapat menggambarkan status gizi saat ini. Cara pengukuran berat badan. Yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Yang kedua, orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Yang kedua, yaitu tinggi badan. Tinggi badan merupakan gambaran pertumbuhan. Dalam keadaan normal, tinggi badan tumbuh bersama dengan pertambahan umur. Pengaruh kekurangan gizi terhadap tinggi badan akan tampak pada kekurangan yang sangat lama. Berdasarkan hal tersebut, indeks tinggi badan menurut umur dapat menggambarkan keadaan masa lalu. Untuk pengukuran tinggi badan, karena keterbatasan alat, maka saya menggunakan data tinggi badan responden dari 2 bulan yang lalu pada saat pemeriksaan di puskesmas. Baik, selanjutnya yaitu cara pengukuran tinggi badan. Yang pertama yaitu cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Yang kedua, gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Yang ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Yang keempat, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat, dan tumit menempel di dinding. Yang kelima, mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Yang keenam, pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotois. Untuk mengetahui indeks massa tubuh seseorang, kita dapat menggunakan rumus IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikali tinggi badan dalam satuan meter. Indeks massa tubuh ataupun IMT adalah parameter yang ditetapkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia sebagai perbandingan berat badan dengan kuadrat tinggi badan. IMT ditentukan dengan cara mengukur berat badan dan tinggi badan secara terpisah. Kemudian, nilai berat badan dan tinggi badan tersebut dibagikan untuk mendapatkan nilai IMT dalam satuan kilogram per meter kuadrat. Hasil indeks massa tubuh atau IMT dari responden yang saya wawancarai dapat diperoleh IMT sebesar 23,43 kg per meter kuadrat dan termasuk dalam kategori normal. Yang kedua yaitu survei konsumsi makanan. Survei konsumsi makanan terbagi menjadi dua. Yang pertama food recall dan yang kedua yaitu semi FFQ. Food recall 24 jam atau metode ingatan makanan adalah metode SKP yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir. Baik, untuk food recall 24 jam, prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga atau URT. Yang kedua, selama kurun waktu 24 jam yang lalu. Dalam membantu responden mengingat apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya, seperti waktu baru bangun, setelah sembahyang, sesudah tidur siang, atau sebagainya.
Dalam menaksir atau memperkirakan ke dalam ukuran berat atau gram, pewawancara menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga, piring, sendok, gelas, dan lain-lain, atau ukuran lain yang biasa dipergunakan sehari-hari. Yang ketiga yaitu apabila pengukuran hanya dilakukan satu kali atau satu kali dalam 24 jam, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Yang keempat, menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Yang kelima, membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan atau angka kecukupan gizi atau AKG. Untuk proses wawancara food recall 24 jam dapat dilihat pada video berikut. Nama makanan waktu sahur: nasi, terus tempe penyet sama telur dadar. banyaknya Nasinya 2 centong, tempenya 2 potong, telurnya 1. selingan waktu sahur, Siang waktu sahur susu 1 gelas. terus nama makanan waktu buka puasa: Nasi, sayur sop sama ayam goreng. banyaknya Nasinya 2 centong, sayur sopnya 4 sendok, sama ayam gorengnya 1 potong. selingan sehabis buka puasa. Pisang hijau. Makan malam atau selingan waktu malam hari selesai tarawih. Untuk mengetahui indeks massa tubuh seseorang, kita dapat menggunakan rumus IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikali tinggi badan dalam satuan meter. Setelah melakukan wawancara dalam 2 kali 24 jam mendapatkan hasil energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Pada food recall ini kita mencari perbandingan. Rumus perbandingannya yaitu pada energi, total energi dibagi menjadi 2, pada protein, total protein dibagi menjadi 4, pada lemak, total lemak dibagi menjadi 9, dan pada karbohidrat, total karbohidrat dibagi menjadi 4. Selanjutnya yaitu semi FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Metode FFQ atau Food Frequency Questionnaire atau metode semi frekuensi makanan adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makanan. Metode FFQ adalah metode semi kualitatif, di mana informasi tentang bahan makanan yang dikonsumsi hanya berupa nama, sedangkan jumlahnya tidak secara tegas dibedakan. Setiap subjek yang menyatakan sering mengonsumsi makanan dan minuman tertentu tidak selalu harus diuraikan lebih lanjut menjadi ukuran dan porsi yang dikonsumsi. Metode FFQ hanya memerlukan data bahwa jenis makanan tertentu sering atau tidak sering dikonsumsi dan berapa kekerapan konsumsinya. Dalam semi FFQ, prosedurnya yaitu yang pertama, responden diwawancarai mengenai frekuensi mengkonsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui, apakah harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang kedua, responden diwawancarai mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya. Yang ketiga, mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi oleh responden ke dalam ukuran berat atau gram. Yang keempat, mengkonversi semua frekuensi daftar bahan makanan untuk per hari. Yang kelima, mengalihkan frekuensi per hari dengan ukuran porsi atau gram untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam gram per hari. Yang keenam, hitung semua daftar bahan makanan yang dikonsumsi oleh responden. Yang ketujuh, setelah semua bahan makanan diketahui berat yang dikonsumsi dalam gram per hari, maka semua berat item dijumlahkan sehingga diperoleh total asupan zat gizi dari responden. Yang kedelapan, cek dan teliti kembali untuk memastikan semua item bahan makanan telah dihitung dan hasil penjumlahan berat atau gram bahan makanan tidak terjadi kesalahan. Hasil semi FFQ yang didapatkan dari responden yang saya wawancarai yaitu jumlah bahan makanan sebanyak 21 dan total frekuensi sebanyak 435. Untuk skor rata-rata frekuensi konsumsi bahan makanan itu total atau jumlah frekuensi dibagi jumlah bahan makanan.
didapatkan hasil 20,7. Dalam semi FFQ juga didapatkan hasil energi protein, lemak, dan karbohidrat, dan dicari perbandingannya. Seperti sebelumnya, rumus perbandingan pada energi yaitu total energi dibagi menjadi 2, pada protein, total protein dibagi menjadi 4, pada lemak, total lemak dibagi menjadi 9, pada karbohidrat, total karbohidrat dibagi menjadi 4. Dan hasil yang diperoleh perbandingan pada energi yaitu 1105,15, pada protein diperoleh 23,92, pada lemak diperoleh 11,23, dan pada karbohidrat diperoleh 61,25. Sehingga hasil perbandingan dengan AKG, gizi harian dari responden dapat dikatakan kurang gizi karena tidak mencukupi AKG yang ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.